Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana bi ahsani taqwim, summa radadnahu asfala safilin, ilal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man anfaqa zawjaini fi sabilillah nudiya min abwabil jannah, faman kana min ahli shalah du'iya min babis shalah, wa man kana min ahli shadaqah du'iya min babis shadaqah, wa man kana min ahli jihad du'iya min babil jihad, wa man kana min ahli siyam du'iya min babir rayyan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Bapak-bapak dan hadirin sidang Jumat yang berbahagia rahimakumullah, mari kita bersama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada baginda Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bersama menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang paripurna di hadapan Allah melalui keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan hadirin sidang Jumat yang berbahagia rahimakumullah, pada tahun ini yang mendapat penghormatan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah puasa adalah kelompok orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman yang dimaksudkan di dalam Al-Qur'anul Karim menurut Imam Baihaqi di dalam kitabnya Syu'abul Iman adalah laisal iman bitamani wala bitahali walakin huwa ma waqara fil qalbi. Iman yang dimaksudkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an ini adalah bukan iman yang sekedar basa-basi. Kita mengucapkan sebagai orang yang beriman kepada Allah, namun kita tidak menjalankan perintah Allah dan melaksanakan daripada larangan-larangan Allah. Yang demikian menurut Imam Baihaqi adalah bukan yang dimaksudkan beriman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Yang kedua, wala bitahali, juga bukan orang yang beriman cuman sekedar mempergunakan infrastruktur, menggunakan busana muslim sehingga dia seakan-akan beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang dimaksudkan iman dan takwa di sini menurut Imam Baihaqi adalah walakin huwa ma waqara fil qalbi. Orang yang beriman yang keimanannya melekat di dalam jiwa raga kita, apapun perintah Allah, apapun larangan Allah, kita siap untuk melaksanakan perintahnya, dan apapun larangannya kita siap untuk menjauhi daripada larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah pelaksanaan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Memang orang yang menjalankan ibadah puasa perut sangat perih, bahkan perut sangat panas, karena memang jarang orang yang mampu untuk melaksanakan ibadah puasa. Banyak masyarakat yang menyatakan dirinya sebagai muslim, dia hidup di kota-kota besar seperti ibu kota Jakarta,
Bapak-bapak dan hadirin sidang Jumat yang berbahagia rahimakumullah, mereka tidak menjalankan perintah Allah dan mereka tidak menjalankan daripada apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puasa adalah kepunyaan aku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Karena Bapak dan hadirin sidang Jumat yang berbahagia rahimakumullah, di dalam satu riwayat Imam Abdullah bin Abbas, di dalam salah satu kitabnya dijelaskan, nanti pada hari yaumil kiamat kelak, di mana manusia dari semenjak Nabi Allah Adam dan sampai dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikumpulkan di dalam padang mahsyar fi soidin wahidin, di dalam tempat yang terbuka. Bahkan menurut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, inna samsa tadnu yaumal qiyamati, sesungguhnya matahari akan mendekat kepada kepala manusia pada hari yaumil kiamat kelak, hatta yablugul araq nisfal udun, sehingga kita dikelemin, sehingga kita dibasahi oleh keringat kita sampai dengan mata kuping, sampai dengan pertengahan kuping yang kita miliki. Inilah panasnya daripada api neraka, panasnya alam mahsyar. Dengan pelaksanaan ibadah puasa, mudah-mudahan bapak-bapak dan hadirin sidang Jumat yang berbahagia, Allah akan memberikan rahmatnya kepada kita sekalian. Masyarakat yang tidak menjalankan ibadah puasa itu seperti yang dikatakan orang-orang yang membangkang akan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah seperti raja-raja Fir'aun. Raja-raja Fir'aun ini adalah merupakan lakob. Sebenarnya nama aslinya adalah di zaman Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, Fir'aun nama aslinya adalah Sinan, karena mereka menyatakan dirinya di permukaan bumi dengan angkuh, dengan sombong, dan mereka mengatakan ana rabbukumul a'la, saya ini adalah Tuhan kalian. Bapak-bapak dan saudara-saudara, raja yang bernama Sinan mendapat lakop daripada Allah dengan nama Fir'aun. Di zaman Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam, itu pun nama lakop daripada nama Al-Riyan. Fir'aun di zaman Nabi Allah Yusuf adalah nama aslinya Al-Riyan. Artinya setelah mereka membangkang atas segala perintah dan larangan daripada Allah Subhanahu wa taala, Al-Riyan mendapat lakop daripada Fir'aun. Demikian pula di zaman Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam, seorang raja yang angkuh, yang sombong, tidak mau menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Bahkan mereka mengatakan aba wastakbaro, membangkang, bahkan sombongnya, keangkuhannya di hadapan Allah dan para nabinya. Maka seorang raja yang bernama Khalid ibnul Mushab juga sama mendapat gelar daripada Fir'aun. Imam Syekh Nawawi mengatakan di dalam kitabnya, setiap umat manusia yang menyatakan dirinya beriman tetapi ia membangkang, tidak mau menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, maka itu dikatakan Fir'aun, Fir'aun kecil. Demikian bapak-bapak dan hadirin sidang Jumat yang berbahagia rahimakumullah. Untuk kebesaran Ramadan, untuk setiap umat Islam yang melaksanakan aktivitas, apakah ia melaksanakan ibadah puasa, apakah dia berinfak dan bersedekah, apakah dia berjihad melawan hawa nafsu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Apa kata Rasulullah? Man anfaqa zaujaini fi sabilillah nudiya min abwabil jannah. Barang siapa orang yang berinfak dua sejoli di bulan suci Ramadan, yang dimaksudkan adalah sorpun wala adlun, baik yang wajib maupun yang sunnah. Siang hari kita melaksanakan ibadah sholat, malam hari kita makmurkan dengan pelaksanaan sholat tarawih, dengan qiyamul lail,
dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, dengan memperbanyak ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sebagai kompensasinya adalah Allah akan mempersiapkan surga, dan surga itu akan memanggil setiap orang yang melaksanakan aktivitas. Yang pertama kata Rasulullah, "Faman kana min ahli sholah du'iya min babi sholah." Barang siapa di antara kita yang ahli melaksanakan ibadah sholat, sholat kita fa in sholahat, jika sholat kita baik, maka aflaha wa anjaha, kita akan beruntung dan kita akan lulus dari segala permasalahan. Tetapi kebalikannya, wa in fasadat, jika sholat kita rusak, sholat kita tidak baik, bapak-bapak dan saudara-saudara, wa qad khaba wa khasira, maka kita akan merasa merugi dan akan kecewa dengan amal perbuatan kita sendiri. Oleh karena itu, mari kita isi dengan bi'ihya'i jami'i syahri Ramadan. Kita hidupkan selama di bulan suci Ramadan bil ibadati, dengan cara memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pelaksanaan ibadah salat. Yang kedua, pamangkana min ahli sedekah du'iya min babi sedekah. Barang siapa di antara kita yang ahli mengeluarkan infak sedekah di bulan suci Ramadan, bapak-bapak dan hadirin sidang Jumat yang berbahagia, Allah akan mempersiapkan surga yang namanya babus sedekah. Yang ketiga, pamangkana min ahlil jihad. Barang siapa orang yang ahli jihad di bulan suci Ramadan ini, maka Allah akan mempersiapkan sebagai kompensasinya adalah yaitu pintu surga yang namanya babul jihad. Jihad di sini adalah wa tujahiduna fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jihad bukan untuk membunuh manusia, jihad bukan untuk membuat merakit bom, tetapi jihad di sini adalah jihadun nafsi, jihad melawan hawa nafsu. Berdasarkan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah kembali dari perang Badar, kembali daripada perang Khandaq, kembali daripada perang Sipir, Rasulullah mengatakan, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kami baru saja kembali dari perang yang kecil dan kami akan menghadapi perang yang sangat besar, yaitu perang melawan hawa nafsu. Mudah-mudahan melalui pelaksanaan ibadah puasa ini, mari kita lawan hawa nafsu dan kita pertahankan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai akhir daripada khutbah Jumat saya siang pada hari ini, kita perlu kaji dan kita teliti satu buah ikan teri. Ikan teri hidup di tengah-tengah lautan yang asin. Dipelajari dari berbagai disiplin ilmu bahwasanya lautan adalah asin, tetapi kenapa ikan teri tidak terkena sugesti dengan lingkungan lautan? Bapak dan hadirin, ikan teri fisiknya sangat kecil, tetapi hidupnya sangat bersama-sama untuk menjatuhkan satu buah kapal yang besar. Maka kekompakan ikan teri sehingga dapat merobohkan kapal yang sangat besar. Yang kedua, kenapa ikan teri tidak ada yang asin? Maka kita jawab adalah karena ikan teri itu hidup. Artinya kalau kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, hidup di ibu kota Jakarta yang penuh dengan tipu daya, ujian dan berbagai macam untuk merobohkan, menjatuhkan keimanan dan ketakwaan kita, kalau iman kita hidup, insya Allah kita mempunyai jati diri sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pelaksanaan ibadah puasa. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum
tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarana bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa ya ayuhan nas ittaqullah mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum amran amima faqala jalla jalaluhu alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi wa qurbati wa azwajihi wa dzurriyyati ajmain. Wardallahumma 'ala arba'atil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'ala baqiyati sahabah wa tabi'ina wa tabi'ina lahum bi ihsani ila yaumiddin wa 'alaina ma'akum birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullahal azim li wa lakum.